kuliah, SMA atau kerja ya? Pasti bingung kan? Gini teman-teman. Ya, sebelum memulai video ini ya, maaf karena kemarin di TikTok saya itu gak membuat video, cuma membuat video 2 karena kemarin saya ada kegiatan. Jadi, saya akan terus konsisten upload 5 di TikTok saya ya. Imam Sugianto, Imam titik Sugianto tanpa spasi. Itu penyemangat untuk para afiliat. Oke, saya lanjut ya. Jadi, untuk mahasiswa, untuk anak SMA yang ingin melanjutkan kuliah atau yang ingin melanjutkan kerja, tapi bingung mengarah kemana. Kadang ada nih anak SMA yang di sana mau kuliah, tapi ada tuntutan biaya dari orang tua, maksudnya itu ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Kemudian mau kerja pun hati kita memberontak, ingin banget kuliah. Begini teman-teman ya. Untuk kalian yang sekarang sedang berproses di tahapan itu semua, jangan khawatir. Ambil langkah simpel ini. Analisis. Maksudnya bagaimana sih analisis? Ya, pastinya kalian bingung. Ngapain analisis bisa memecahkan masalah seperti ini? Gini teman-teman. Kalian analisis dulu pada diri kalian sendiri. Apa kemudian yang berdampak bagi saya ketika saya itu kuliah? Jujur saat saya awal kuliah, saya memang terjun kuliah bukan untuk nyari kerja. Kalian salah kalau menilai saya kuliah agar bisa kerja. Saya kuliah agar hidup saya enak. Tidak. Tapi kuliah itu membentuk karakter kita jadi orang yang pertama berpendidikan, berbudi pekerti, dan di sana menjadi orang-orang yang bermanfaat. Jadi anak kuliah itu memiliki banyak tanggung jawab yang memang harus ia selesaikan dan realisasikan kepada masyarakat. Kalau menurut opini saya pribadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk kalian yang milih pertama kuliah apa kerja, cari seperti itu, analisis dulu diri kalian. Tujuan nanti kuliah saya ini ke depannya bagaimana? Apakah saya sudah punya strategi agar kuliah saya tidak sia-sia? Karena percuma coba kalian. Misal kuliah masih dibayar orang tua atau dapat beasiswa misalkan, bantuan sosial, ya. Tapi kuliah kalian hanya begitu-begitu saja misalkan, tidak mendapat apa-apa dan ya apa ya? Nggak ada yang didapatkan. Sama kayak masa SMA kalian dulu masih tidur gitu. Nah, terus buat apa kuliah? Jadi ya, kuliah banyak fungsinya. Asal kalian bisa manfaatkan kuliah itu sendiri. Kalau dari saya sendiri begitu ya teman-teman. Ketik kolom komentar bila ada mungkin saran dari kalian atau dari kalian sendiri punya pandangan bagaimana kuliah itu sebenarnya. Kemudian, untuk masalah kerja. Nah, ini juga kalian perlu pikir-pikir. Saya kalau kerja di apa? Apakah saya sudah diterima kerja di sini? Nanti bagaimana prospek kedepannya untuk saya? Banyak jalur untuk sukses itu banyak. Tergantung kalian sendiri bagaimana memilihnya sesuai pada kebutuhan diri kalian. Karena belum tentu orang kuliah sukses, belum tentu orang kerja sukses. Banyak orang yang dari SD kerja terus tapi besarnya gak sukses. Banyak orang yang kuliah tapi setelah kuliah gak sukses. Banyak yang kuliah sukses, banyak yang kerja sukses. Jadi semua tergantung pada orangnya masing-masing. Jangan banding-bandingkan, oh teman saya yang itu kuliah, akhirnya dia sukses. Oh teman saya itu kerja, akhirnya sukses. Tidak sama pada kalian, oke? Sekali lagi, analisis diri kalian. Apakah saya ini termasuk orang yang kuliah ke depannya? Nah, kalau kamu sudah punya strategi, ya. Oh iya, kemarin saya ada janji ya untuk saya sebarkan strategi saya. Mana kemarin ya? Nah ini bacaan saya. Nulis-nulis biasanya. Ya nanti aja dah. Aku di video selanjutnya ini aku akan kasih PDF-nya di kolom deskripsi ya. Untuk video ini jangan dulu. Oke teman-teman, jadi itu saja. Pentingnya kalian analisis diri kalian kuliah apa kerja. Ini mungkin sangat remeh kelihatannya, tapi penting buat prospek masa depan kalian ke depannya. Konten kreator seperti pun tidak gimana ya. Tidak enak kalau kita hanya kerja konten kreator. Kalian tidak kuliah hanya ingin jadi konten kreator. Jangan sampai saya sekarang saja kuliah ya, ikut 2 organisasi, kemudian masih ingin mencari pekerjaan ya, ngelamar kerja. Kemudian, nah, disambi semua itu harus menguras banyak tenaga. Bagaimanapun untuk kesuksesan kita dan membahagiakan orang tua kita agar kita tidak sia-sia menempuh pendidikan. Oke, jadi itu saran dari saya. Buat strategi kamu, nanti di video selanjutnya akan saya kirim PDF-nya ya. Atau nanti di video ini cek deskripsinya mungkin ya. Akan saya cantumkan. Nah, teman-teman, terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya yakin kalian yang menonton ini sampai akhir adalah orang-orang yang terpilih untuk kedepannya lebih bijak dalam memilih kuliah atau kerja. Semua tergantung kalian. Kalau kalian minat di mana? Tolong jelaskan di kolom
komentar kalian kerja setelah SMA atau kuliah, dan bagaimana rencana kalian ke depannya. Oke, selamat jadi orang sukses.